terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Kasus demam berdarah denggi meningkat drastis di 3 bulan pertama tahun 2024. Kemenkes mencatat kasus DBD mencapai 38.000 orang atau naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu dengan korban meninggal 316 orang. Lonjakan kasus demam berdarah denggi terjadi sejak awal tahun 2024. Bahkan kasus DBD terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, puluhan pasien DBD masih menjalani perawatan di RSUD Brebes. Pasien DBD didominasi anak-anak dan balita. Tercatat, penderita DBD di Kabupaten Brebes sejak Januari 2024 hingga saat ini mencapai 446 orang dengan 4 pasien meninggal dunia. Kasus DBD kini meningkat lebih dari 100% jika dibandingkan Januari dan Februari lalu. Januari, Februari masih 20-an yang dirawat. Ini bulan Maret agak naik 2 kali lipat. Faktornya apa itu? 8. Ya mungkin cuaca ya. Biasa. Kalau cuacanya ada hujan, ada panas, itu nyamuk DBD paling senang. Bulan kemarin ada yang meninggal 2, memang datangnya udah jelek ya. Kondisinya udah buruk. Hingga kini Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung merawat 11 pasien DBD. Dalam 1 bulan terakhir, terjadi peningkatan pasien kasus DBD. Rata-rata pasien yang dirawat di RSHS datang dengan keluhan berat. Ke-11 pasien ini kini dalam perawatan khusus tim dokter RSHS. Ini hanya 11. Namun, ingat, ini adalah top referral Jawa Barat. Artinya akan jauh lebih banyak justru teman-teman yang di rumah sakit tipe B. Daerah Atau rumah sakit baik pemerintah swasta tetapi bukan top referral seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin karena yang lebih banyak di sana. Sampai ke Hasan Sadikin tentu yang berat. Di ibu kota, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta masyarakat waspada peningkatan kasus demam berdarah. Kasus DBD tertinggi di Jakarta Selatan yakni sebanyak 500 kasus. Heru Budi mengimbau anak-anak bisa menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang dan celana panjang. Selain itu, Heru meminta masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan teratur serta melakukan upaya 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur. Tensinya kecenderungannya naik, terutama di Jakarta Selatan udah kurang lebih 500. Maka dari itu kalau bisa masyarakat bersama-sama juga menyemprot, jaga kebersihan, baju-baju di rumah itu jangan terlalu digantung terlalu lama, dan bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah per keluarga yaitu mengantisipasi DBD. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut, warga yang terjangkit DBD di Indonesia sudah mencapai 38.000 orang, dengan korban meninggal 316 orang. Kemenkes mencatat, kasus DBD naik lebih dari 2 kali lipat dibanding 2023. Sejumlah faktor lonjakan kasus DBD diantaranya, peralihan musim dari hujan ke panas yang menyebabkan makin banyaknya tempat perkembangbiakan nyamuk. Kalau kita lihat ya, kasus demam berdarah ini sudah dilaporkan dari 514 kabupaten kota, sudah 478 kabupaten kota melaporkan adanya kasus demam berdarah. Di jumlah yang melaporkan ada kasus demam berdarah itu ada 478 kabupaten kota. Nah, saat ini jumlah kasus per minggu ke-12 ya di tahun 2024 sudah 38.462 kasus demam berdarah dengan kematian 316 kasus kematian ya. Kementerian Kesehatan mencatat, 5 provinsi penyumbang terbanyak kasus DBD hingga bulan Maret 2024, yakni Provinsi Jawa Barat dengan 10.428 kasus, Jawa Timur 3.638 kasus, Sulawesi Tenggara 2.763 kasus, Kalimantan Tengah 2.309 kasus, Kalimantan Selatan 2.068 kasus, dan Lampung 1.761 kasus. Kewaspadaan terhadap DBD pun perlu jadi perhatian masyarakat. Pencegahan lewat 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur. Masyarakat bisa rutin menguras dan menutup bak penampungan air, serta mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Dan tentu, peran pemerintah dalam penguatan manajemen penyebab demam berdarah denggi,
yakni nyamuk Aedes aegypti. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam sebulan terakhir terjadi peningkatan kasus demam berdarah di Jakarta. Sebanyak lebih dari 1.000 kasus, Jakarta Selatan menjadi wilayah tertinggi terjangkit demam berdarah. Kasus demam berdarah di Jakarta saat ini mengalami kenaikan. Dalam kurun waktu sebulan terakhir, lebih dari 1.000 orang terjangkit demam berdarah, mayoritas di wilayah Jakarta Selatan. Rumah sakit di Jakarta Selatan pun meningkatkan kesiagaan menangani pasien demam berdarah dan melakukan penyuluhan ke masyarakat. Untuk mengetahui kenaikan angka demam berdarah di Jakarta, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di RSUD Kebayoran Lama. Fedriska, hingga saat ini bagaimana langkah antisipasi dari rumah sakit terkait dengan nantinya potensi membludaknya pasien demam berdarah? Ya, Juno, mengingat Rumah Sakit Kebayoran Lama ini merupakan rumah sakit rujukan COVID, jadi memang mereka ini sepertinya sudah lebih siap begitu untuk menghadapi ataupun menanti masyarakat yang berobat untuk terkait dengan penyakit demam berdarah. Tadi ini diutarakan oleh Humas dari Rumah Sakit Kebayoran Lama, di mana kalau misalkan kami juga pantau, Juno dan juga saudara, situasi di Rumah Sakit Kebayoran Lama ini tadi memang tampak sejumlah dari masyarakat ini berobat, namun kalau misalkan untuk data, kalau kita berbicara soal data, betul terjadi peningkatan kenaikan jumlah pasien demam berdarah, di mana ini ada kenaikan dari bulan lalu, bulan Februari ke bulan Maret, di mana kalau misalkan tercatat ini sebanyak 15 orang tengah dirawat di Rumah Sakit RSUD Kebayoran Lama, di mana ini dengan detail 8 orang dewasa dan juga 6 anak-anak. Nah, selain itu, Juno dan juga saudara, rumah sakit juga sudah berkoordinasi begitu ya terkait dengan penyuluhan terhadap masyarakat, ini berkoordinasi dengan Puskesmas dan juga dengan masyarakat terkait edukasi demam berdarah. Selain itu, dari Rumah Sakit Kebayoran Lama ini juga menyediakan vaksin demam berdarah. Ini memang vaksin ini bisa dikatakan baru tahun lalu ditemukan dan sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat, Juno. Ya, Fedriska, untuk saat ini bagaimana cara untuk menghindari DBD dan apa langkah antisipasi dari pemerintah provinsi? Ya, Juno, terkait dengan langkah antisipasi tentu ini berangkat dari masyarakat ini terlebih dahulu sendiri begitu ya, di mana seringkali masyarakat ini menyepelekan sakit demam yang dianggap demam biasa sehingga enggan untuk ke rumah sakit ataupun ke dokter. Namun masyarakat tentu setiap kali demam ini harus segera ke dokter sehingga memang untuk dapat dilakukan deteksi dini terkait dengan demam ini disebabkan oleh apakah infeksi virus ataupun penyakit lainnya. Jadi selain mengobati diri ke rumah sakit ketika terjadi demam, namun juga ada sejumlah langkah antisipatif yang perlu dilaksanakan, yakni gaya hidup sehat. Di mana kalau misalkan kita mengingat saat ini merupakan musim peralihan begitu ya, dari musim hujan ke musim panas, ini bibit nyamuk ini berkembang biak dengan cepat sehingga masyarakat juga harus menjaga pola diri yang bersih dan juga sehat, seperti tidak menggantung pakaian terlalu banyak dan juga kemudian melakukan penyemprotan yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga melakukan menutup barang-barang bekas yang dapat menjadi sarang nyamuk ataupun terjadi genangan air, Juno. Baik, terima kasih atas... Berikut ini merupakan pernyataan dari Rumah Sakit RSUD Kebayoran Lama terkait dengan langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar terhindar ataupun langkah preventif yang dapat dilakukan berikut ini. Saat ini yang kami rawat, dewasa ada sekitar 8 pasien dan juga anak-anak ada sekitar 6 pasien itu per hari ini. Tapi kalau kita bandingkan, bulan lalu itu 1 bulan full itu 44 pasien dan per tanggal 23 kalau untuk bulan ini sudah 59 pasien. Jadi memang ada eskalasi peningkatan jumlah pasien secara untuk pasien DBD. Kebayoran Lama itu kisaran dewasa muda, jadi 18 sampai dengan 20 tahun. Untuk tidak meremehkan gejala, karena ini kan musim pancaroba ya. Musim demam biasa. Betul, apalagi musim pancaroba, hujan panas, di mana nyamuk berkembang dengan pesat. Dan kita menganggap kadang-kadang, oh demam ya udah nggak apa-apa lah ya, kita tunggu 1-2 hari. Jadi jangan sungkan atau jangan ragu-ragu bagi masyarakat di luar sana untuk mengecek kesehatan dirinya sendiri, walaupun baru demam, walaupun baru pusing aja gitu ya, untuk mengecek lebih lanjut ke rumah sakit supaya lebih jelas dan terdeteksi lebih dini dan bisa diobati lebih dini lagi gitu.
Ya, Juno, tentu terkait dengan tadi himbauan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit RSUD Kebayoran Lama, tentu masyarakat juga harus dapat memeriksakan diri terlebih dini, apalagi kalau misalkan sudah ada tanda-tanda gejala berupa pusing, demam, dan juga apalagi kalau sudah ada bintik-bintik merah, ini masyarakat jangan pernah takut untuk segera berobat ke dokter untuk dapat dilakukan tindakan yang lebih cepat. Juno. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dari RSUD Kebayoran Lama, Jakarta.